Sebenarnya kekuatan seorang peternak itu apa? Kok bisa ada yang sampai nantang gitu? Kondisi kayak gini ngarepin pemerintah, duit 600.000 itu nggak ada artinya, bro. Mungkin berita-berita ini yang udah teman-teman dapat dari sosial media, bagaimana seorang peternak kemudian berkeluh kesah di media sosial. Ini fenomena langka. Banyak yang akhirnya dia menyerah, ada yang survive, dan bahkan ada yang sampai nantang. Dan ini aneh. Saya bilang aneh karena tidak semua peternak itu kompak. Nyata halnya ada 3 kategori: menyerah, survei, dan nantang. Orang-orang yang nantang ini saya rasa harus dikasih tepuk tangan karena dia lebih dari seorang paranormal. Mungkin fenomena sekarang ya, seorang peternak dihadapkan dengan pandemi corona, bisa jadi ini gambaran tahun-tahun 1998. Saya belum lahir waktu itu, tapi saya baca di buku-buku sejarah dan saya baca di beberapa jurnal yang saya dapat bahwa kenapa kemudian UMKM dan juga petani atau peternak itu bisa survive di kala krisis global atau krisis ekonomi di Indonesia. Pada saat itu UMKM maupun peternak ataupun petani itu bisa melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri. Mereka tidak tergantung oleh mekanisme pasar. Mereka tidak tergantung dengan pemerintah. Dan juga ada beberapa NGO mungkin yang melatih atau memberikan bantuan. Akhirnya apa? Ekosistem ekonomi UMKM ini dan petani ini stabil, tetap terjaga pada saat krisis ekonomi. Nah, kemudian ada fenomena unik juga ketika kita bandingkan corona dengan kasus 1998, krisis 98, itu bahwa di desa-desa itu banyak juragan dadakan. Tadinya tukang gula biasa atau pengulak beras biasa, sekarang mereka menjadi juragan. Karena apa? Di kota-kota besar ya itu membutuhkan pasukan atau stok makanan, barang-barang kebutuhan pokok. Supply dan demand ini terjadi antara kota dan desa. Permintaan dari kota dan penawaran dari desa ini stabil. Makanya waktu itu banyak juragan dadakan. Sekarang saya nggak tahu pandemi corona ini efeknya bagaimana terhadap ekosistem ekonomi di dalamnya. Bahkan ada peternak yang menyerah, yang sampai dilepaskan ayamnya, yang dijual dengan sangat murah. Akhirnya kan kacau. Ini yang sangat berbahaya. Bahkan nyampe yang tadi saya bilang ada yang nentang, wah ini saya nggak peduli, pokoknya saya harus menambah stok. Ya, hebat kalian. Kita nggak tahu setelah pandemi corona ini terjadi fenomena apa. Kalau dulu 1998 yang saya tadi sebutkan, itu ada peningkatan permintaan dari kota. Nah, sekarang apa? Gampangnya kalau misalkan asumsi saya pribadi, after corona ini ya kayak orang bermain judi. Kalau misalkan kita main QQ, kita pasang kecil, kebetulan kita dapat Q, hasilnya 2 kali lipat. Nah, kalau misalkan kita pasang gede, ya kan, kebetulan balap kosong,
ya kita amsyong. Nah, makanya teman-teman yang jadi peternak ini harus bisa melihat ya situasi, bisa menganalisis nanti pergerakan ekonominya seperti apa, jangan spekulatif. Teman-teman harus punya dasar kalau misalnya teman-teman mau berjuang, mau menyerah, maupun teman-teman mau nantang. Cara ngomongin gimana nasib seorang peternak, tips dan triknya, mungkin teman-teman bisa lihat video ini ya sebagai referensi teman-teman. Karena apa? Saya menganggap bahwa adanya YouTube ini mungkin bisa jadi share informasi kepada teman-teman sekalian. Jadi YouTube ini bermanfaat, tidak hanya konten-konten prank yang ngejelas gitu, ngejelas itu kan ngejelas prank ya. Saran saya, kalau misalkan situasi udah seperti ini yang tadi teman-teman peternak ungkapkan di media sosial, jangan pernah salahkan keadaan. Kalau misalkan teman-teman salahin keadaan, sama aja teman-teman itu nyalahin diri teman-teman sendiri gitu loh. Justru hal ini atau kondisi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Karena apa? Indonesia ini sebenarnya tanah surga. Ya kan, kita mau lempar kayu jadi tanaman, kita mau makan ikan tinggal makan, tinggal pancing, mau kasih pakan sapi tinggal apa itu bahasanya ngarit. Ini kan tanah surga banget. Nah, kalau misalnya kita belajar dari teman-teman kita negara ke negara lain, misalkan kayak Jepang gitu kan, mereka tanah kecil, tandus, tapi kenapa pertanian mereka bisa hebat gitu ya? Karena mereka berpikir gitu loh, yang belum ada apa sih dan kita harus ngapain gitu. Nah, justru ini loh peluang kita, motivasi kita. Kalau misalkan teman-teman benar-benar seorang peternak, jangan salahkan keadaan, tapi mulai bermain otak, gunakan apa yang teman-teman tahu gitu. Yang misalkan tentang pakannya, tentang cara merawatnya, tentang manajemennya dan lain sebagainya, itu penting bro. Akhirnya karena kondisi kita tertekan, kita bisa survive, justru kita bisa mencari jalan keluarnya dengan inovasi. Karena kalau misalkan kita kondisi kayak gini ngarepin pemerintah, 600.000 itu nggak ada artinya bro. Buat kasih pakan sebulan aja nggak cukup, buat ngasih keluarga itu nggak cukup. Apa iya kita terus-terusan bergantung pada pemerintah? Iya, kalau misalkan semuanya dapat ya kan. Sekarang kan dicek dulu dari RT siapa yang dapat. Yang saya takutkan nanti teman-teman yang mulanya adalah peternak itu loncat ke sana sini. Tadinya peternak terus jadi apa, tadinya peternak terus pindah kemana gitu ya. Kalau misalkan setelah pindah itu berhasil, kalau saya sih umur 21 ya kan, saya masih banyak peluang, entah menjadi peternak, jadi ini itu, saya masih ada. Nah, kalau misalkan teman-teman yang udah umurnya 35, 45, itu mau gimana bro? Iya, kalau anaknya udah umur 18 tahun ya kan, bisa nerusin, bisa manage. Ini yang saya khawatirkan adalah seperti ini. Lalu yang mau gantiin posisi peternak itu siapa? Orang yang kuliah di jurusan peternakan aja pengennya jadi pegawai, ya kan? Pengen jadi PNS. Nah, ini permasalahan kita semua. Nah, ada saran saya untuk semua peternak di Indonesia. Mungkin ini hal yang bisa saya curahkan pendapat saya kepada teman-teman. Hal ini insya Allah bisa menjadi alternatif yang paling kecil bisa kita lakukan sebagai seorang peternak di kala pandemi virus corona. Yang pertama, teman-teman harus bisa out of the box. Out of the box artinya apa? Keluar dari rutinitas seperti biasa, keluar dari hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan atau hal-hal umum gitu. Teman-teman bisa lakukan eksperimen, teman-teman bisa lakukan inovasi, dan teman-teman bisa lakukan kreasi terhadap ternak teman-teman gitu. Yang misalkan ternak kambing, mungkin cari fermentasi pakan sehingga
cost atau biayanya itu turun. Yang ternak ayam bisa diganti dengan apa gitu. Akhirnya kalau misalkan kita out of the box ya, keluar dari kebiasaan-kebiasaan dan kita menemukan sesuatu hal yang baru, itu justru keren banget. Kedua adalah seperti apa yang tadi saya tanyakan kepada teman-teman, sebenarnya kekuatan seorang peternak ini apa gitu. Jawabannya adalah komunitas. Karena kalau misalkan teman-teman punya komunitas yang dirawat dan dipelihara secara teratur dengan manajemen yang baik, akhirnya sesama peternak itu bisa saling kontrol, sesama peternak itu balance. Teman-teman juga bisa melakukan di komunitas ini, komunitas peternak, terserah komunitas ternak teman-teman itu apa gitu. Teman-teman bisa melakukan bargaining misalkan dengan konsumen atau tawar-menawar dengan konsumen supaya harganya stabil. Regulasi yang ketat atau regulasi yang ada dengan sektor produksi misalkan fur atau lain sebagainya, teman-teman bisa mengarah ke sana. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman komunitas ini terjaga dengan rapi, terjaga dengan baik, ini bisa menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil. Karena percaya atau tidak percaya, teman-teman kalau punya komunitas itu bisa survive dan teman-teman bisa saling bahu-membahu. Katanya gotong royong. Dan hal yang ketiga yang teman-teman harus lakukan adalah seperti apa yang saya katakan di video sebelumnya. Jangan serahkan kepada mekanisme pasar, karena kalau misalnya teman-teman serahkan kepada mekanisme pasar, ini bisa rugi besar karena nggak ada duit, kebutuhan semakin langka, akhirnya teman-teman menjual salah cuma-cuma atau harga di bawah standar. Saya ulangi lagi, ini adalah jangan serahkan kepada mekanisme pasar. Teman-teman bisa jual hasil ternak secara by door to door atau dari pintu ke pintu. Dan yang keempat, menyerah atau bertahan, ini adalah keputusan teman-teman sendiri. Kalau misalnya Anda menyerah, ya udah secepatnya saja menyerah. Tapi kalau misalkan teman-teman mau survive, teman-teman harus punya analisis, teman-teman harus punya prediksi terkait dengan apa yang teman-teman tekuni. Jangan sampai tindakan spekulatif yang teman-teman buat ini justru merugikan. Karena apa? Pada dasarnya sistem ekonomi itu membutuhkan suatu analisis atau suatu prediksi terhadap sektor tertentu. Nah, makanya saran saya ini teman-teman harus melakukan prediksi yang kuat dan analisis yang mempunyai dasar gitu, supaya teman-teman nggak terjebak. Semoga virus ini cepat berakhir dan kita bisa pulih kembali melakukan produktivitas kita di jalur ini. Terima kasih, saya Andika.